Marcelina, bagaimana jalannya aksi hingga sore hari ini di sana? Ya, sampai sore hari ini, tepatnya tadi mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan direncanakan bahwa aksi unjuk rasa menuntut agar dikabulkannya penahanan Basuki Cahayapurnama ini akan dilakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedari tadi kami memantau bahwa pendukung Basuki Cahayapurnama terus mengorasikan tuntutannya agar pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta segera mengabulkan penahanan Basuki Cahayapurnama agar nantinya Basuki Cahayapurnama menjadi tahanan kota. Dan sampai sejauh ini yang kami pantau juga bahwa setidaknya ada 500 lebih personil pengamanan yang disiagakan di sekitar areal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengamanan ini dari pengamanan gabungan baik itu Polda Metro Jaya maupun dari Polres Jakarta Pusat yang terus bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan tadi informasi juga yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini pihak keamanan masih mendapatkan informasi bahwa aksi ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga nanti sesuai dengan peraturan yang berlaku maka batas waktu yang akan diberikan adalah hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sehingga nantinya jika aksi ini masih akan berlangsung di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pihak dari aparat keamanan gabungan akan membubarkan para massa yang berada di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Namun tadi kami sempat bertanya kepada beberapa pihak, khususnya pendukung Basuki Cahayapurnama yang berada di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka akan merencanakan aksi damai dengan menyalakan lilin di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Namun nantinya harus mendapat konfirmasi lebih lanjut dari pihak aparat keamanan apakah diizinkan untuk adanya aksi lilin di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Robert. Ya, Marcelina Gita, apakah Anda juga mempunyai informasi kapan tim pengacara akan menyerahkan memori banding kepada pengadilan? Robert, tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim dari penasehat hukum Basuki Cahayapurnama selesai melakukan pertemuan dengan pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kembali lagi tadi disampaikan oleh penasehat Basuki Cahayapurnama, Iwayan Sudirta, yang menyatakan bahwa nantinya memori banding ini masih akan disusun terlebih dahulu sekitar 1 hingga 2 hari ke depan. Sehingga dari pihak kuasa hukum menyatakan akan menyerahkan memori banding tersebut pada pekan depan. Dan tadi dari beberapa hasil diskusi yang diperoleh dari pihak penasehat hukum kepada tim dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, jika sebelumnya bahwa memori banding dan berkas banding ini harus semuanya diserahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dari hasil kesepakatan tidak perlu memori banding ini harus diserahkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baru ke Pengadilan Tinggi. Sehingga nantinya pihak dari tim kuasa hukum bisa menyerahkan memori banding langsung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun permohonan tersebut tentunya harus didasari dengan adanya surat pemberitahuan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan disampaikan juga tadi bahwa tanpa ada memori banding, Ketua dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa membentuk majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk nantinya bisa membahas lebih lanjut terkait dengan penangguhan penahanan Basuki Cahayapurnama dan juga akan membahas terkait dengan proses banding dan putusan bandingnya tersebut. Robert. Ya, sembari upaya hukum dari tim kuasa hukum Ahok berjalan, kemudian majelis hakim sedang dalam pembentukan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sampai kapan masa pendukung akan tetap bertahan di Pengadilan Tinggi Jakarta?
Tadi kami juga sempat menanyakan kepada beberapa masa pendukung Basuki Cahayapurnama yang sedari sore hari ini sudah bertahan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka menyatakan mereka rencananya tetap akan bertahan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga nantinya penangguhan penahanan dari Basuki Cahayapurnama ini akan dikabulkan oleh pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga mulai dari hari ini mereka akan melakukan aksi tidak hanya unjuk rasa namun juga aksi damai tentunya yang tadi seperti sudah disampaikan bahwa akan ada aksi lilin yang akan mereka gelar di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mereka juga berencana beberapa di antara mereka akan tetap bertahan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga nantinya penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Robert. kepolisian masih terus dilakukan. Dan memang tadi sempat ada beberapa kali upaya untuk memukul mundur terus dilakukan. Ini jika kita bisa lihat tadi masa tepat berada di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun saat ini sudah cukup mundur posisinya karena ini barisan kepolisian di sini, di depan sini ini terus memukul mundur warga di sini. Memang upaya yang dilakukan
sedikit tunak karena memang tadi pihak polisi juga mengatakan belum akan menembakkan gas air mata meskipun memang masa belum juga membubarkan diri. Meskipun memang seharusnya ini sudah bubar sejak pukul 18.00. Karena memang di sini jika kita lihat masanya kebanyakan banyak sekali didominasi memang wanita dan juga ibu-ibu jika kita bisa lihat di sini. Inilah mengapa kemudian pihak kepolisian lebih lunak dengan tidak menembakkan gas air mata dan upaya persuasif dialog terus dilakukan hingga saat ini. Memang tadi acara unjuk rasa ini digelar oleh massa dari pendukung Basuki Cahayapurnama di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak pukul 2 siang tadi dan sempat tadi istirahat sejenak pada saat sholat maghrib. Namun kemudian ada lagi aksi lanjutan, yakni aksi menyalakan lilin bersama-sama. Seperti kita tahu ini aksi sudah dilakukan di beberapa kota. Nah hingga saat ini juga ini sebenarnya aksinya sendiri banyak dari beberapa kelompok, dari beberapa kelompok sehingga memang banyak di sini koordinatornya. Ini juga yang membuat agak sulit bagi massa. Ini adalah kawan-kawan polisi yang tetap Polri, ya. Masyarakat bukan musuh polisi, ya. Tolong, kita kerjasamanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Silakan. Bapak, setiap hari Senin, Selasa, Rabu kita menginginkan ketemu dengan Mahkamah Agung. Tadi janjinya pagi, gimana tuh Pak? Masih. Silakan, ya. Bapak Ibu sekalian mau menyampaikan aspirasi di Pengadilan Tinggi, di Mahkamah Agung, silakan, ya. Prosedurnya ya melakukan pemberitahuan kepada Polda, ya nanti kita akan amankan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau andai kata hari Senin kita menginginkan Mahkamah Agung keluar, itu bagaimana Pak? Bantu kami Bapak untuk kelanjutannya Ahok itu Pak. Nah, nanti kita akan komunikasikan ya dengan MA. Berapa hari itu Pak? Kalau boleh tahu prosesnya Pak untuk pengajuannya itu untuk ketemu dengan Mahkamah Agung. Apa aja syarat-syaratnya? Apa aja syarat-syaratnya Pak? Biar kita tahu. Bapak Ibu kalau menyampaikan aspirasi di Mahkamah Agung, nanti kami akan fasilitasi ya untuk siapa yang dari Mahkamah Agung mau menemui Bapak Ibu sekalian, ya. Memang seperti menjadi gambaran, Yasi dan juga Dora, memang acara atau unjuk rasa ini juga pernah digelar sehari setelah Basuki Cahayapurnama divonis 2 tahun penjara atas dugaan penistaan agama pada Selasa. Kemudian aksi ini sudah pernah digelar pada hari Rabu dan pada saat itu juga kericuan ini sempat terjadi karena memang massa menolak untuk membubarkan diri bahkan pada hari Baik, Tezar. Kamis lalu ini masa hingga dini hari. Ya, Tezar, sampai jam berapa toleransi dari pihak kepolisian? Apakah masih bisa dilanjutkan sampai pukul berapa? Karena kan sebetulnya biasanya sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah ini bagaimana, Tezar? Adalah simbol. Ya sih sebenarnya memang ini sendiri sudah ditolerir karena memang secara undang-undang untuk berkumpul massa ini harus membubarkan diri sekitar pukul 18.00 dan tadi ditoleransi untuk membubarkan diri sekitar pukul 19 sebelum akhirnya polisi ini memang bergerak maju ke depan untuk memukul mundur massa di sini. Meski memang upaya yang dilakukan masih terus upaya dialog, persuasif. Nah ini seperti kita lihat. Ini posisinya memang sudah mundur beberapa meter jika dibandingkan tadi titik aksi massa yang tepat berada di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini memang sudah di gedung sebelahnya, sebenarnya sini sudah di gedung Telkom yang ada di kawasan Cempaka Putih. Dan sebagai informasi juga bagi pemirsa mungkin yang beraktivitas di kawasan ini dari arah Cempaka Putih ke arah Pulau Gadung memang hingga saat ini sudah ditutup jalannya karena memang massa ini sudah melebar. Jika tadi massa hanya posisinya berada di jalur lambat di sana, nah saat ini sudah melebar ke arah jalur cepat sehingga polisi memaksa harus menutup jalanan untuk sementara. Ini di kawasan Cempaka Putih menuju ke arah Senen. Tezar bisa mendengar suara saya, Tezar?